Alhamdulillah. Al-Habib Ali bilang bahwa saya nggak ada yang manfaat di zaman sekarang melebihi duduk bersama ahli Allah, kebersamaan dengan aulia, dengan salihin. Nggak ada yang mau hidup enak, hidup bersama mereka. Hadir dekat dengan mereka. Nggak ada kehidupan enak kecuali bersama mereka. Siapa gerangan yang seperti mereka? Adapun orang ahli hijab, kehidupan mereka bukan kehidupan. Kehidupan mereka bukan kehidupan manusia, lebih mirip dengan kehidupan binatang. Hanya memuaskan syahwat, nafsu. Begitu mereka nggak menemukan kedamaian batin, ketentraman batin. Ketika zikir kepada Allah, ketika salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-arifin, mereka orang-orang yang menikmati, orang-orang yang menikmati hidup nikmat di dunia. Walaupun orang melihatnya susah sengsara, tapi mereka orang yang merasakan kelezatan duniawi dalam salatnya, dalam tahajudnya, dalam ibadatnya. Mereka merasakan kenikmatan, bukan nikmat dunia. Nikmatnya, nikmat surga mereka rasakan saat mereka masih di dunia. Bahkan mereka tidak melirik ke arah nikmat surga. Kenapa? Itu dibilang seandainya penghuni surga mereka mendapatkan nikmat yang kita rasakan, berarti surga enak. Kenapa? Dia nikmat yang mereka rasakan nggak ada bandingnya, kecuali kalau itu nikmat surga. Kalau nikmat surga rasanya kayak begini, berarti surga enak. Kata mereka menganggap yang mereka punya itu bagaikan surga atau lebih dari surga. Allah Ta'ala bilang, amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Yang takut kepada Allah, mengekang hawa nafsu, maka dia tempat dia nginepnya itu adalah surga Allah. Hidupnya dia surga, kasurnya dia surga, tempat menginapnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kaum arifin billah, mereka di malam hari itu mereka bermalamnya di surga. Surga apa? Surga ma'rifah, surga unus billah, surga zikir, surga ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dibilang seandainya para raja-raja tahu kenikmatan yang kita punya, maka niscaya mereka akan berusaha merebutnya kalau mereka bisa merebutnya. Tapi satu, mereka nggak tahu, dan kedua, mereka nggak bisa merebutnya. Nggak tahu apa yang kita punya ini mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala cicipkan kita apa yang Allah Ta'ala berikan anugerah cita rasa kepada mereka. Masya Allah. Ini sesungguhnya nggak ada jalan untuk sampai kepada Allah melainkan dengan ngikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada jalan untuk dekat kepada Rasulullah melainkan dekat dengan kaum arifin billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita jalan, bisa dekat sama mereka, beradab di hadapan mereka, enggak terharamkan keberkahan mereka. Itu katanya Habib Ali, dulu kita menemukan para aulia salihin, para manusia-manusia perkasa, orang-orang hebat, yang mana mereka, sahabat-sahabat saya tersebut, orang-orang baik, orang-orang mulia, aulia tersebut, ngelihat wajah mereka aja bikin kita semangat ibadat. Akhlaknya bagus, luhur, ucapannya, tutur katanya, itu ngelihat itu aja tuh, ngelihat pertunjukan itu aja, itu sudah membuat kita semangat ibadat. Merasakan kelezatan dan kekhusyuan dalam sholat. Hanya dengan melihat, yang malas jadi semangat, yang kurang semangat jadi giat, jadi rajin dalam beramal soleh. Sekarang nggak ketemu lagi orang yang kayak begitu. Nggak ketemu lagi orang kayak begitu. Yang ada kalau ngumpul sama dia tambah males. Yang ada kalau ngumpul sama dia maunya majelis. Yang ada kalau ngumpul sama dia begitu udah nggak ingat lagi sama Allah, lupa sama Allah. Ada bukan kumpulan ada. Mana katanya Al-Habib Ali? Mana sekarang orang yang siap menuntun tanganmu ketika kamu lemah dalam perjalanan menuju Allah? Dia mau menuntun kamu, menyemangati kau ketika engkau malas, ketika engkau lemah, membantu engkau. Tapi semangat orang sekarang semuanya itu semangatnya rendahan, hinaan. Semangatnya rendahan, cuma syahwat, cuma kelezatan, cuma hal yang fana. Anak-anak zaman sekarang menganggap kehidupan yang enak, yang lezat dalam syahwat. Gegares, makan, pakaian, gaya, kemewahan. Itu dia yang dia bilang hidup sejahtera. Itu bukan hidup sejahtera, itu hidup hewan.
hidup binatang. Hidup sejahtera adalah sejahtera bersama kaum arifin, yang ikhlas, yang tulus. Sejahtera dalam khidmat kepada Allah, dalam pengabdian kepada Allah. Orang yang kayak begini beruntung dunia dan akhirat. Habib Abu Bakar bilang, saya itu termasuk orang yang diberikan oleh Allah dunia dan akhirat. Terus Habib Ali bilang, dan saya berkat Habib Abu Bakar, Allah Ta'ala berikan kepada saya dunia dan akhirat. Subhanallah. Tapi berkat guru, berkat syuyukh, beruntung orang yang punya hubungan kepada syuyukh. Habib Ali bilang, semua yang ada dalam lingkarannya guruku Habib Abu Bakar Al-Attas, maka dia selamat, aman dari semua bahaya dan semua kesulitan, dan akan tergolong menjadi manusia terbaik di zamannya, dan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita berada di lingkaran mereka, lingkaran aulia, lingkaran salihin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian, dijauhkan kita dari hijab wa ahlil hijab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dari kelakuan orang-orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang nggak ada yang lebih manfaat kecuali cinta kepada kaum arifin dan dekat kepada mereka dan kesungguhan dalam mencintai mereka. Sebab mereka orang-orang mulia menyampaikan manusia kepada Allah dalam sesaat, kepada maqam yang nggak bakal bisa dicapai oleh seseorang andaikan dia menghabiskan hidupnya, umurnya dalam mencari magam tersebut. Tapi dengan berkat duduk sama arifin, sesaat, sekejap mata dia bisa mencapai itu semuanya. Ya Rabb, Allah yarzuqna insyaallah mahabbatuhum wa la yuharimna barakatuhum, amin. Kalimam kali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita mendengar apa yang disampaikan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam untaian kalamnya beliau. Di malam ke-13 semacam ini, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan karunia agung, yaitu mendapati cita rasa di dalam ibadahnya mereka di bulan suci Ramadan, mendapati cita rasa dzauk di dalam qiyamul lail, di dalam membaca Al-Quran, di dalam laparnya, di dalam sabarnya, di dalam segala pernak-pernik ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Sehingga kenikmatan ini yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahkan para arifin terlebih dahulu, ini kenikmatan yang paling agung daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada. Sebab kenikmatan yang sekarang orang cari, yang orang hiruk pikuk mendapatkannya adalah kenikmatan yang sementara, yaitu di dunia. Adapun kenikmatan ibadah yang semacam ini adalah kenikmatan dunia dan akhirat. Maka kita introspeksi diri kita masing-masing, sudahkah kita di dalam qiyamul lail, di dalam sholatul tarawih mendapatkan cita rasa, mendapatkan kelezatan dan kenikmatan sebagaimana mereka orang-orang terdahulu mendapatkannya. 13 malam sudah lewat, masih ada malam demi malam di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah, yaitu bisa mencicipi kenikmatan-kenikmatan surga. Amin Allahumma amin. Maka ini adalah malam di mana mereka ulama-ulama terdahulu mencari Lailatul Qadar. Sebab di antara kesempurnaan daripada bulan Ramadan adalah idraku ma fata minal umami as-sabiqah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini untuk mengejar ketertinggalan daripada umat-umat yang terdahulu. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatnya Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung meminta kepada Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagaimana nasib umatku ketika umatku 60-70, sedangkan umat-umat terdahulu daripada nabi-nabi sebelum saya umurnya mereka ribuan, ratusan tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengecewakan Rasulullah, tidak mengecewakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikanlah anugerah Ramadan.
Ramadan ini kesempatan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengejar ketertinggalan agar kita bisa mendapat daripada Lailatul Qadar, sehingga secara otomatis ketika kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah tersebut seakan 83 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita Lailatul Qadar dan memberikan dan menganugerahkan kepada kita bisa mencicipi kenikmatan daripada ibadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.